Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, di tengah dunia yang gelap, Luo Feng berdiri di sana. Auranya tidak lagi terkendali dan menyebar dengan liar. Aura yang sangat mengerikan dari tubuh fisiknya telah mempengaruhi langit dan bumi di sekitarnya, dan bahkan aturan tertinggi pun mundur. Aura yang mengerikan itu membuat semua transenden alam kekacauan yang hadir gemetar ketakutan. Dunia gelap yang luas meliputi miliaran kilometer. Dunia gelap ini berisi hukum operasi. Inti dari hukum operasi dunia ini adalah sosok yang berdiri di tengah, yaitu Luo Feng. Tubuh fisiknya mempengaruhi dunia dan aturan tertinggi mundur. Hati Yansu bergetar ketika dia melihat pemandangan ini. Ini adalah alam semesta tubuh fisik. Tubuh fisik seperti alam semesta yang lengkap. Bahkan di antara para raja dewa, hanya sedikit yang bisa mencapai level ini. Istana dua alam, kalian telah membuatku begitu banyak masalah. Yansu tidak peduli menyinggung seorang transenden alam kekacauan. Dalam keadaan normal, sangat sulit bagi seorang transenden alam kekacauan untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Siapa yang mengira bahwa kekuatan Luo He telah mengalami perubahan kualitatif dalam waktu kurang dari setengah abad? Kekuatannya telah menembus batas. Seluruh dunia gelap ini berpusat di sekelilingnya, dan dia seorang diri mendukung dunia ini. Gumam Sage Agung Beiyun, dia yang telah menyatu dengan dunia, juga diam-diam terkejut. Pada saat ini, Sage Agung Beiyun, Yansu, penguasa kota Huangfeng, dan penguasa istana Yuanxiu semuanya merasakan tekanan besar. Semua orang, Luo Feng berdiri di sana melihat sekeliling. Mari kemas roh darah semuanya menjadi milikku. Apakah kalian ada yang keberatan? Kata Luo Feng. Semuanya milikmu, jadi kau ingin mengambil semuanya? Bayangan abu-abu Yansu berkata dengan suara rendah dari kejauhan. Yansu tahu betul bahwa dia telah menyinggung Luo He, jadi dia hanya bisa mencari cara untuk mengumpulkan transenden alam kekacauan lainnya untuk bergabung, sehingga dia bisa melawan Luo He. Semua milikmu. Seorang wanita berpakaian hijau muncul di udara. Saat dia muncul, dia memiliki ketajaman yang tak berujung. Seolah-olah dia akan menghancurkan dunia. Dia menatap Luo Feng dan berkata, Kakak Luo He ingin memonopoli sendirian. Bukankah itu terlalu berlebihan? Di sisi lain, penguasa kota Huangfeng mendengus marah, dan udara dari lubang hidungnya membangkitkan aliran udara yang mengerikan. Dia menatap Luo Feng. Tidak peduli apa, kamu hanyalah transenden alam kekacauan. Apakah kamu ingin menekan kami berempat sendirian? Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu, Luo He. Sementara itu, penguasa istana Yuanxiu di kejauhan tersenyum dan berkata, Saya tidak keberatan. Pertama-tama, selamat kepada saudara Luo He atas terobosan kekuatanmu. Saya sudah tidak berniat bertarung untuk mutiara emas roh darah ini. Saudara Luo He, bisakah kau mengirimku keluar terlebih dahulu? Menurutnya, itu hanya beberapa butir, jadi dia tidak perlu berjuang untuk hidupnya. Yuanxiu, kamu pengecut sekali. Yansu mencibir. Apakah kita masih takut padanya, bahkan jika kita bergabung? Aku bukan kamu. Kamu punya banyak klon, jadi kau tidak peduli jika ada yang mati, kata Yuanxiu. Tidak ada gunanya Yuanxiu tinggal di sini, jadi tidak perlu memperhatikannya, kata penguasa kota Huangfeng. Ketika Sage Agung Beiyun melihat pemandangan ini, dia dapat memahami Yuanxiu. Mereka bertiga masih berani tinggal di sini karena mereka semua memiliki seseorang untuk diandalkan, sementara Yuanxiu relatif lebih rendah. Aku akan mengirim saudara Yuanxiu keluar terlebih dahulu, kata Luo Feng.
Dia dan Yuan Xiu tidak memiliki konflik sejak awal, jadi saat kepala istana Yuan Xiu mengambil inisiatif untuk menyerah, secara alami Luo Feng melepaskannya. Penguasa istana Yuan Xiu dipindahkan ke tepi dunia gelap. Setelah menyentuh dinding membran dunia, dia menghilang sepenuhnya. Kepala istana Yuan Xiu berdiri di luar dan memandangi dunia gelap yang luas. Sage Agung Beiyun dan penguasa kota Wang Feng, keduanya termasuk orang-orang paling berkuasa di alam kekacauan, dan kemampuan Yansu untuk melindungi hidupnya bahkan lebih menakjubkan. Kepala istana Yuan Xiu menggelengkan kepalanya. Tetapi aku tidak mampu untuk mati. Setiap kali aku mati, aku harus membeli material hunyuan baru untuk diintegrasikan ke dalam istana kegelapanku. Jika aku ingin meningkatkan kekuatanku, cara yang paling langsung adalah menjadi Raja Dewa dan menguasai cabang-cabang dao besar. Maka istana kegelapanku secara alami akan mengalami perubahan kualitatif. Kepala istana Yuan Xiu berpikir, dia telah mengumpulkan energi untuk waktu yang lama, tetapi masih sulit untuk menembus kemacetan dan menjadi Raja Dewa. Biarkan aku memperhatikan pertempurannya terlebih dahulu. Penguasa istana Yuan Xiu tidak lagi memikirkannya. Saat ini, di dalam dunia gelap yang luas, tiga transenden alam kekacauan berada di posisi yang berbeda. Semuanya mengamati Luo Feng. Semuanya, karena kalian ingin bertarung demi mutiara emas roh darah, maka kita hanya bisa bertarung. Luo Feng berkata sambil tersenyum. Dengan Luo Feng sebagai pusatnya, sungai hitam yang dahsyat menyebar, menyapu langit dan bumi. Sungai-sungai hitam juga mengalir keluar dari dinding membran dunia gelap. Pada saat yang sama, seluruh dunia gelap menyusut. Luo Feng sebelumnya menampilkan dunia gelap yang besar untuk menjebak semua orang. Saudara Luohe, apa nama dunia ini? Sage Agung Beiyun yang berpakaian hijau berkata dengan penuh minat seperti biasa. Luo Feng tersenyum dan berkata, dunia sungai hitam. Sage Agung Beiyun menatap sungai hitam yang perkasa dan menyebar itu, lalu mengangguk santai. Sungai hitam itu bergelombang, sungguh menakjubkan. Sungai hitam yang mengamuk langsung menenggelamkan Beiyun, dan Beiyun pun menghilang. Sosoknya yang terlihat hanyalah perwujudan dari kekuatan yang terkondensasi, dan tubuh aslinya selalu menyatu dengan dunia. Ketajaman yang mengerikan menyebabkan langit dan bumi terbelah, dan juga menyebabkan sungai hitam yang bergelombang terbelah. Tetapi ketika pedang yang digunakan untuk memotong air, airnya malah mengalir lebih deras, dan sungai hitam itu secara alami menyatu dan menjadi gelombang lagi. Satu demi satu, ujung-ujung tajam yang mengerikan meledak sangat kuat, membelah air sungai berulang kali. Namun, air sungai yang lebih hitam menyebar, membuat gerakan Sage Agung Beiyun tampak tidak berdaya. Keterampilan pedang pemotong langitku bahkan tidak bisa mengoyahkannya. Sage Agung Beiyun sangat terkejut. Aku mengerahkan seluruh kekuatanku dan menyerang dengan pedang 13 kali berturut-turut yang telah menghabiskan 30% cadangan kekuatan dewaku. Namun, kekuatan sungai hitam Luohe hampir tidak berubah. Jika kita melawannya secara langsung, dia pasti menjadi nomor satu di antara mereka yang telah melampaui alam kekacauan. Sage Agung Beiyun terkejut. Bunuh dia! Penguasa kota Wang Feng memegang dua tombak di tangannya dengan aura yang melonjak, dan dia ingin menyerbu ke arah tubuh asli Luo Feng. Namun, sungai hitam yang tak berujung itu bergulung dan menenggelamkannya. Ia tampak terjebak dalam rawa dengan sungai-sungai hitam di mana-mana. Setiap kali sungai hitam itu menghantamnya, penguasa kota Wang Feng itu terhuyung mundur. Ia tidak hanya tidak bisa mendekati Luo Feng, ia bahkan mundur. Sungai hitam yang bergemuruh melonjak dan gelombang yang bergelora menelan penguasa kota Wang Feng, membuatnya sulit baginya untuk mengendalikan diri. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Penguasa kota Wang Feng tidak dapat mempercayainya. Bagaimana seorang transenden alam kekacauan bisa sekuat itu? Bayangan abu-abu Yansu juga sangat terkejut. Sungai hitam itu telah menutupi setiap tempat, termasuk dirinya. Sungai itu menghancurkan klon itu dalam sekejap dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Ledakan!
Semua klon biasa yang disembunyikan Yansu dihancurkan, hanya menyisakan satu klon kuat yang mampu menghilangkan sebagian besar kekuatan Sungai Hitam dan nyaris menyelamatkan hidupnya. Tidak ada cara untuk bertarung, kesenjangannya terlalu besar. Klon bayangan abu-abu Yansu yang kuat melemahkan tubuhnya untuk mengurangi sebagian besar dampaknya dan bergerak berulang kali untuk menghindari serangan Sungai Hitam. Ketika Luo Feng mengendalikan miliaran Sungai Hitam, ia hanya dapat melakukan gerakan paling dasar seperti benturan, tamparan, dan sapuan. Namun, bahkan dengan gerakan paling sederhana, ketika Sungai Hitam tak berujung itu melonjak, para transenden alam kekacauan ini masih merasa tidak berdaya. Sage Agung Baiyun ini benar-benar kuat. Dia benar-benar dapat menghancurkan 3 sungai hitamku. Luo Feng sedikit terkejut. Dia segera menciptakan 3 sungai hitam lagi di Menara Bintang untuk menggantikannya. Kekuatan Sage Agung Baiyun sangat mengerikan, tetapi tampaknya dia memiliki tubuh dewa. Setelah pertarungan singkat, cadangan kekuatan dewanya pasti telah banyak terkuras. Gumam Luo Feng sambil menatapnya. Sage Agung Baiyun memiliki serangan yang mengerikan dan teknik melarikan diri yang hebat, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Penguasa kota Wang Feng sepenuhnya mengandalkan tubuh fisiknya untuk meledak, jadi kekuatan serangannya lebih rendah, tetapi tubuhnya jauh lebih kuat. Meskipun Sungai Hitam bergelombang, Luo Feng menyapu kekuatan kota Wang Feng, tapi itu tidak dapat melukainya sama sekali. Bagaimana dengan Yansu? Satu-satunya kemampuan spesialnya adalah teknik cloning, dan kekuatannya jauh lebih rendah daripada keduanya. Matilah! Luo Feng menatap Yansu di kejauhan, dan tiba-tiba Sungai Hitam berubah menjadi cahaya pedang. 300.000 cahaya pedang meledak pada saat yang sama, semuanya melakukan gerakan sederhana Luo Feng, yaitu tebasan sungai pedang. Di satu sisi, Sungai Hitam yang bergelombang menyapu 2 musuh lainnya. Di sisi lain, 300.000 cahaya pedang mengejar Yansu. Kemanapun 300 cahaya pedang Sungai Hitam itu lewat, semua lapisan ruang hancur, dan bahkan dinding membran 2 sangkar memiliki retakan kecil. Di balik keretakan itu ada teror yang hebat. Ini, Yansu melihat retakan yang muncul di dinding membran kandang. Sekilas ada puluhan retak halus yang membuat hatinya bergetar. Ini adalah retakan di dunia yang terkurung. Di bawah kekuatan seperti itu, kecuali seseorang mencapai titik ekstrim kekosongan dan mampu menyatu dengan dinding membran dunia, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Istana Liangji, kau benar-benar membuatku menderita, kata Yansu. Dia merasa getir di dalam hatinya. Kekuatan mengerikan dari 300.000 cahaya pedang memusnahkannya. Meskipun tubuhnya memiliki kemampuan untuk menjadi virtual, bahkan jika kekuatannya melemah 70% hingga 80%, tubuhnya tetap musnah dan tidak ada jejaknya. Dunia ini terperangkap. Wilayah Sungai Hitam dan bahkan 300.000 cahaya pedang dapat menghancurkan retakan di dunia sangkar. Melihat pemandangan ini, Sage Agung Baiyun tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Di antara transenden alam kekacauan benua asal, Luo He ini seharusnya menjadi yang pertama. Lawan seperti ini tidak ada cacatnya, tidak ada cara untuk melawannya. Sage Agung Baiyun langsung menyatu dengan senjata Raja Dewa, yaitu pedang pemotong langit, dan melancarkan serangan yang mematikan. Pedang dengan ketajaman yang tak terbatas itu menembus dinding membran dunia gelap, menciptakan lubang di dalamnya. Sinar cahaya pedang ini memungkinkan dia melarikan diri dalam sekejap. Dinding membran dunia gelapku tidak dapat menjebak Baiyun, kata Luo Feng, tapi dia tidak terkejut. Yansu terlalu lemah untuk menghancurkan dunia Sungai Hitam milikku. Luo Feng menatap penguasa kota Huang Feng yang masih menggila di Sungai Hitam yang bergelombang. Penguasa kota Huang Feng ini memiliki tubuh yang kuat, tetapi dia selalu bodoh. Dia tersapu oleh Sungai Hitam dan bahkan tidak dapat menyentuh ujung duniaku. Di bawah aliran Sungai Hitam yang bergelombang, bahkan penguasa kota Huang Feng pun kesulitan untuk bergerak sendiri. Sampai saat ini, dia belum mampu menyentuh ujung dunia. Dia juga belum mampu menyentuh tubuh asli Luo Feng. Luo He,
Aku akui, kau lebih kuat dariku, teriak penguasa kota Wang Feng. Tapi kau juga tidak bisa menyakitiku. Ledakan, bintang roh darah meledak pada saat ini, dan ada 3 manik emas roh darah dalam api cair yang meletus, yang secara alami tersapu oleh air sungai hitam. Aku tidak bisa menyakitimu, Luo Feng menatapnya. Aku ingin melihat seberapa kuat tubuh garis keturunan Hunyuanmu. Setelah Luo Feng selesai berbicara dengan sebuah pikiran, sungai hitam mengalir melewati penguasa kota Wang Feng, dan penguasa kota Wang Feng tanpa sadar bergerak mendekati Luo Feng. Dia terlalu kuat di area ini. Penguasa kota Wang Feng terperangkap di sungai hitam dan melihat dirinya semakin dekat dengan Luo Feng. Bahkan pedang pemotong langit milik Sage Agung Baiyun hanya bisa digunakan untuk melarikan diri. Dia seharusnya dianggap sebagai transenden alam kekacauan nomor 1 di benua asal. Kepala istana Yuan Xiu menyaksikan dari kejauhan. Dia hanya bisa melihat dunia gelap yang luas, dan sulit baginya untuk melihat sekilas apa yang terjadi di dalam dunia gelap itu. Tiba-tiba, cahaya pedang menembus dinding membran dunia gelap dan menghilang dalam sekejap. Ketika Master Istana Yuan Xiu melihat ini, dia agak terkejut. Tepat setelah pertarungan, Sage Agung Baiyun melarikan diri. Sage Agung Baiyun yang telah melarikan diri ke tempat yang sangat jauh menghela nafas lega. Dia juga melirik Master Istana Yuan Xiu. Sage Agung Baiyun, kata Master Istana Yuan Xiu dengan sopan. Saudara Yuan Xiu, kamu benar-benar bijak. Jika kamu ikut campur, tubuh sejatimu ini mungkin akan hilang, kata Sage Agung Baiyun. Kepala istana Yuan Xiu terkejut. Sage Agung Baiyun, apa yang terjadi di dalam dunia gelap? Di mana Sage Agung Yansu dan penguasa kota Huang Feng? Sage Agung Baiyun menggelengkan kepalanya dan berkata, mutiara emas roh darah ini tidak ada hubungannya dengan kita lagi. Setelah mengatakan itu, dia menghilang ke dunia. Kepala istana Yuan Xiu diam-diam terkejut. Dia melihat dunia gelap yang luas di kejauhan. Dari reaksi Baiyun, dia bisa menyimpulkan beberapa informasi. Sepertinya berat sebelah, 3 lawan 1, tetapi mereka tersapu bersih. Kepala istana Yuan Xiu mengetahui perkiraan hasilnya dan tidak menunggu lebih lama lagi. Misi mutiara emas roh darah telah berakhir bagi kita, kata kepala istana Yuan Xiu. Dia pergi dengan tenang. Di dunia gelap yang luas, hanya Luo Feng dan penguasa kota Huang Feng yang tersisa. Kerajaan kuno Guntur dan kerajaan kuno Yan Feng memiliki kekuatan yang seimbang, dan seluruh keluarga kerajaan kuno Guntur sebagian besar mengolah garis keturunan Hunyuan, kata Luo Feng sambil menatap penguasa kota Huang Feng yang besar. Memotong, Luo Feng menyaksikan ketika penguasa kota Huang Feng memikirkan sesuatu, dan 300.000 sungai hitam berubah menjadi cahaya pedang hitam, dan semua cahaya pedang hitam pekat itu melakukan tebasan sungai pedang. Ledakan, cahaya bilah hitam yang tak berujung menghancurkan segalanya, dan bahkan dinding membran dunia sangkar memiliki banyak retakan halus. Dengan kekuatan yang begitu mengerikan, penguasa kota Huang Feng sepenuhnya menahannya dan tidak dapat menghindarinya. Berdecit, tubuh penguasa kota Huang Feng penuh dengan luka-luka tebal, seolah-olah telah dipotong-potong oleh ribuan pedang, dan permukaannya berlumuran darah biru. Namun ketika kekuatan pedang itu berlalu, luka-luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuh penguasa kota Huang Feng sembuh secara alami. Kulitku terluka dan berdarah, penguasa kota Huang Feng tertawa. Luo He, ku akui bahwa kekuatanmu sangat kuat. Sayang sekali, aku tidak kehilangan setetes pun kekuatan dewaku. Luo Feng juga memahami ini. Saya menyarankanmu untuk tidak membuang-buang energimu, kata penguasa kota Huang Feng yang sangat percaya diri. Tetapi dia terjebak di sungai hitam yang tak berujung dan tidak bisa melawan. Jadi dia terus mendekati Luo Feng. Saya ingin mencobanya. Luo Feng menatap penguasa kota Huang Feng. 300.000 cahaya pedang melakukan serangan jauh sebagai sungai pedang yang mengandung banyak misteri dan sangat tajam, bahkan menciptakan retakan kecil di dinding membran sangkar. Namun, saat Luo Feng bertarung dalam jarak dekat,
ia dapat memobilisasi hampir 10 miliar sungai hitam. Itu adalah kekuatan murni. Luo Feng berpikir dan mengambil semua sungai hitam yang tak berujung ke dalam tubuhnya. Dia bahkan mengambil kembali sebagian besar sungai hitam yang bergabung ke dunia gelap. Dia hanya menggunakan 1 miliar sungai hitam untuk mempertahankan dunia gelap. Penguasa kota Wang Feng melihat sungai-sungai hitam di sekitarnya yang mengalir darah Skara Luo Feng dengan cepat, dan dia sendiri juga ikut tersapu dan mendekat dengan cepat. Tiba-tiba, Luo Feng yang tubuhnya tumbuh dengan cepat mengulurkan tangannya dan mencengkeram leher penguasa kota Wang Feng yang mendekat. Luo Feng sekarang memiliki kekuatan hampir 9 miliar sungai hitam. Lepaskan! Penguasa kota Wang Feng meronta dan bahkan mengayunkan tangannya. Tetapi tangan Luo Feng tidak tergoyahkan dan hanya memegang leher penguasa kota Wang Feng. Luo Feng mencengkeram leher penguasa kota Wang Feng dengan tangan kirinya, lalu menusukkan kelima jari tangan kanannya langsung ke tubuh penguasa kota Wang Feng. Luo Feng merasa bahwa tubuh Dewa Wang Feng sangat kuat. Sebagian besar kekuatan Luo Feng secara alami diserap oleh kulitnya, tetapi pada akhirnya jari-jari Luo Feng masih menusuk daging dan darahnya. Lapisan daging dan darah merupakan rintangan yang lebih kuat, seperti tali yang tak terhitung jumlahnya yang terjerat untuk melawan Luo Feng. Di dalamnya terdapat lapisan pelindung tulang yang dikemas dengan rapat. Kelima jari Luo Feng tampaknya menembus harta karun rahasia senjata dengan paksa menembus bagian pelindung tulang dan akhirnya berhenti. Lengan Luo Feng menusuk sebagian besar tubuh penguasa kota Wang Feng dan tidak bisa bergerak maju lagi. Ini terlalu sulit. Luo Feng terkejut. Hahaha. Penguasa kota Wang Feng bahkan lebih terkejut. Dia telah ditusuk di tengah tubuhnya dengan tangan kosong. Dia adalah tubuh yang kuat dengan garis keturunan Hunyuan. Ledakan. Luo Feng mencengkeram leher penguasa kota Wang Feng dengan satu tangan, dan dengan tangan lainnya ia menggunakan pedang, cakar atau tinju. Hampir kekuatan 9 miliar sungai hitam meledak sepenuhnya, mencabik-cabik tubuh penguasa kota Wang Feng berulang kali. Luo He, bagaimana kau mengolah tubuh fisikmu? Aku yakin kau tidak mengolah garis keturunan Hunyuan. Tapi bagaimana tubuh fisikmu bisa lebih kuat dariku? Penguasa kota Wang Feng masih ingin bertanya sambil dipukuli. Jangan buang-buang energimu. Mungkin kelihatannya aku telah terluka berkali-kali, tetapi sebenarnya aku belum menghabiskan setetes pun kekuatan dewaku, kata penguasa kota Wang Feng saat dia dipukuli. Aku tidak bisa mengalahkanmu, tetapi vitalitas garis keturunan Hunyuan berada di luar imajinasimu. Luo Feng berhenti dan mengangguk. Tubuhmu memang sangat kuat. Saat dia berbicara, sebuah pedang bayangan darah besar muncul dari udara tipis di tangan kanan Luo Feng. Pedang? Penguasa kota Wang Feng masih tidak peduli. Memotong. Luo Feng mencengkeram leher penguasa kota Wang Feng dengan tangan kirinya dan melemparkannya. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedangnya dengan tangan kanannya. Pada saat ini, kekuatan hampir 9 miliar sungai hitam yang terkondensasi menjadi satu, dan melalui pedang bayangan darah yang berat dan sangat tajam ini, ia mengenai pinggang penguasa kota Wang Feng. Kulit tebal, daging keras, dan pelindung tulang. Nyala! Pinggang penguasa kota Wang Feng terpotong seluruhnya, dan tubuhnya terbelah menjadi dua. Tidak ada gunanya. Apa yang bisa kau lakukan? Apa? Sang penguasa kota Wang Feng membelalakan matanya. Pada saat ini, sebuah sungai hitam mengalir keluar dari tubuh Luo Feng, dan sungai hitam itu segera melilit dua bagian tubuh penguasa kota Wang Feng yang hancur. Setelah tubuh itu terbelah menjadi dua, kekuatan masing-masing dari mereka menurun. Memotong, potong, potong. Luo Feng terus mengayunkan pedang bayangan darah, menebas tubuh penguasa kota Wang Feng yang hancur. Hanya dalam sekejap mata, penguasa kota Wang Feng terpotong menjadi puluhan bagian daging dan darah, dan setiap bagian daging dan darah mengembun menjadi bola daging, puluhan gumpalan daging, masih keras dan penuh vitalitas tak berujung. Belum lagi berubah menjadi bakso, sekalipun berubah menjadi pasta daging atau potongan kecil-kecil, aku tetap tidak akan mati. Hahaha. Puluhan daging cincang menunjukkan kekuatan yang luar biasa, dan suara-suara masih terdengar. Puluhan gumpalan daging besar masih berjuang,
tetapi semuanya tersapu oleh Sungai Hitam. Setelah dicincang seperti ini, tampaknya kekuatannya tidak hilang sama sekali, kata Luo Feng sambil melihat bola daging itu. Setelah terbelah menjadi puluhan bagian, daya tahan masing-masing bagian menjadi sangat lemah. Aku mengagumimu karena mampu memotong tubuhku menjadi beberapa bagian, tetapi kau tidak dapat membunuhku. Bahkan jika kau beberapa kali lebih kuat, kau tidak dapat membunuhku. Suara penguasa kota Huangfeng bergema di sekitar. Garis keturunan Hunyuan memang memiliki vitalitas yang kuat. Luo Feng mengangguk dan memuji. Luo He, kau tidak bisa terus-menerus menekanku kan? Terganggu karena terus-terusan menekanku juga akan mempengaruhi latihanmu, kata penguasa kota Huangfeng. Jadi sebaiknya kau biarkan aku pergi saja. Sang penguasa kota Huangfeng membujuk. Akulah yang telah menyinggungmu kali ini. Jika kau membiarkanku pergi, aku akan memberimu 10 miliar pasir kosmik sebagai kompensasi. Oke? Membiarkanmu pergi? Tubuh aslimu adalah aset berharga, Luo Feng berkata sambil tersenyum. Apakah kau akan terus-menerus menekanku? Penguasa kota Huangfeng mulai memberontak. Puluhan daging dan darah berjuang, dan kekuatannya cukup mengerikan. Luo Feng segera menekan mereka dengan Sungai Hitam. Jika kau terus-menerus mengalirkan perhatianmu untuk menekanku, bagaimana kau bisa berlatih? Kata pemimpin kota Huangfeng. Kumpulkan. Luo Feng menggunakan Sungai Hitam untuk membungkus daging cincang satu persatu dan mengirim semuanya ke Menara Bintang. Di salah satu lapisan Menara Bintang, lapisan ruang ini secara alami terbagi menjadi ribuan ruang kecil. Luo Feng melemparkan lusinan bola daging ke dalam ruang kecil tersebut. Menekan. Menara Bintang memiliki kemampuan untuk menekan dan menyegel. Puluhan bola daging dilemparkan ke dalam, berubah bentuk menjadi para penguasa kota Huangfeng. Puluhan penguasa kota Huangfeng melihat sekeliling dengan heran. Mereka bahkan dapat melihat satu sama lain di ruang kecil ini dari jarak jauh, tetapi mereka tidak dapat saling mendekat. Keluarkan aku! Puluhan penguasa kota Huangfeng menyerang ruang kecil ini dengan panik, tapi jelas mereka tidak bisa mengguncangnya sama sekali. Keluarkan aku! Keluarkan aku! Puluhan penguasa kota Huangfeng sangat terkejut dan marah, tetapi karena ruang yang sempit, suara mereka tidak dapat didengar. Apakah ini harta karun istana tingkat Raja Dewa? Dia benar-benar memiliki harta karun istana tingkat Raja Dewa. Penguasa kota Huangfeng tidak dapat mempercayainya. Aku ditekan olehnya di harta karun istana tingkat Raja Dewa, dan dia sama sekali tidak perlu memperhatikanku. Apakah aku akan ditekan seperti ini selamanya? Penguasa kota Huangfeng tahu ada yang tidak beres. Awalnya dia berpikir bahwa Luo He tidak akan bisa terus menekannya untuk waktu yang lama demi kultivasi, dan pada akhirnya akan melepaskannya. Apakah aku harus menyerahkan tubuh ini? Penguasa kota Huangfeng tahu betul berapa banyak yang telah dia bayarkan untuk mengolah tubuh berdarah campuran ini. Ia bahkan tidak memiliki senjata tingkat Raja Dewa, dan hampir semua sumber dayanya digunakan untuk tubuh dewa ini. Luo He, katakan padaku, apa syarat yang membuatmu bisa melepaskanku? Selama aku bisa melakukannya, aku akan melakukannya, kata penguasa kota Huangfeng sambil menundukkan kepalanya. Berapa banyak harta karun yang bisa kau tawarkan? Suara Luo Feng akhirnya terdengar. Aku akan berusaha mengumpulkannya, dan aku bisa mendapatkan 80 miliar pasir kosmik, kata penguasa kota Huangfeng. 80 miliar pasir kosmik? Luo Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Kamu adalah transenden alam kekacauan, dan kamu hanya dapat memberikan 80 miliar pasir kosmik. Itu terlalu sedikit, kata Luo Feng. Mempraktekkan garis keturunan Hunyuan, menghabiskan banyak sumber dayaku. 800 miliar pasir kosmik, aku telah menghabiskan semuanya, kata penguasa kota Huangfeng. Kalau begitu, kau tidak bisa keluar, kata Luo Feng. Apa kau bercanda? 800 miliar pasir kosmik hanya bisa membeli senjata tingkat pertama tingkat Raja Dewa yang paling umum. Penguasa kota Huangfeng terdiam.
dia punya cara lain. Sebagai anggota keluarga kerajaan Guntur, dia bisa meminta bantuan keluarga kerajaan untuk menembusnya. Penguasa kota Huangfeng terdiam. Dia punya cara lain. Sebagai anggota keluarga kerajaan Guntur, dia bisa meminta bantuan keluarga kerajaan untuk menebusnya. Namun, dia juga harus membayar harga yang dibayarkan oleh keluarga kerajaan di masa mendatang. Huangfeng berdiri di samping bintang roh darah, merasakan penguasa Huangfeng yang tengah dipenjara di menara bintang di dalam tubuhnya. Bagaimana aku bisa melepaskan tubuh garis keturunan Hunyuan jika tidak ada manfaat yang cukup? Huangfeng menatap bintang roh darah dan api bintang roh darah meletus. Pada saat ini, 9 manik emas roh darah terbang keluar. Itu dibungkus dalam dunia gelap dan dikirim ke Huangfeng. Huangfeng menatap 9 manik emas roh darah yang melayang di atas telapak tangannya. Tidak ada lawan untuk misi mutiara emas roh darah ini. Saudara Cuyo, aku telah melakukan yang terbaik untukmu, kata Huangfeng sambil tersenyum. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.